Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib Imam Nurdin Soleh selaku dosen etika bisnis Islam yang telah membersamai kami di semester ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kelompok kami terlebih dahulu. Saya Putri Mesaroh dengan NIM 069 selaku moderator, dan rekan saya Raudhatun Nafisah dengan NIM 066 selaku presentator pertama, dan saudara Alif Zari An-Nadi dengan NIM 075 selaku presentator kedua. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait etika penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah perspektif bisnis Islam. Untuk materi pertama dan materi kedua akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Raudhatun Nafisah dan Alif Zari An-Nadi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raudhatun Nafisah, presentator pertama. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, karakteristik laporan keuangan syariah. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Kedua, dasar aktual. Ketiga, materialitas dan penggabungan. Keempat, saling hapus. Kelima, frekuensi laporan. Keenam, informasi komparatif. Ketujuh, konsistensi penyajian. Materi kedua yaitu struktur dan isi laporan keuangan syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi satu jalan agar umat manusia bisa disiplin dan berlaku adil, jujur dalam bertanggung dan mencatat utangnya, jujur dalam berbisnis, serta konsisten dalam membuat suatu keputusan. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Materi selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, menyediakan informasi atas kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh penanam modal dan juga pemilik dana syirkah temporer. Selanjutnya, prinsip transaksi syariah. Ada 5. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yaitu nilai universal yang mengatur interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan semua pihak untuk memanfaatkan umum dengan semangat saling tolong-menolong. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu esensinya menempatkan suatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang kemudian, prinsip kemaslahatan, yang esensinya yaitu bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materi dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemudian prinsip keseimbangan, esensinya meliputi keseimbangan aspek material, spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan kemanfaatan dan pelestariannya. Kemudian prinsip universalisme, esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan rahmatan lil alamin. Asumsi dasar laporan keuangan. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan syariah meliputi dasar akrual dan kelangsungan usaha. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. 1. Laporan keuangan dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, laporan keuangan relevan. Agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laporan keuangan andal.
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, laporan keuangan dapat dibandingkan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. 1. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari pariwisata masa lalu. Yang ketiga, dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana sirkah temporer. Terima kasih kepada Saudara Raudhatun Nafisah dan Alif Zahria Anadi yang telah memaparkan materi pada kali ini. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Ruang lingkup penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah diatur oleh PSAK 101 yang memberikan pedoman terkait karakteristik umum, penyajian, dan isi laporan keuangan syariah. Etika dalam praktik penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah mencakup aspek kejujuran, integritas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Tujuan laporan keuangan syariah melibatkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan kegiatan usaha, menyediakan informasi yang relevan untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah, dan memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi kepada para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip syariah yang mencakup persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme menjadi dasar dalam transaksi syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.